Anatomi panggul. Panggul terdiri dari dua buah bagian. Yang pertama ada bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras panggul dibentuk oleh tulang, sementara bagian lunak dibentuk oleh otot-otot ligamen. Bagian keras panggul terdapat dua, yaitu pelvis mayor atau panggul besar dan pelvis minor atau panggul kecil. Panggul besar ini terbentuk dari 4 buah tulang. Yang pertama ada 2 buah tulang pangkal paha atau os coccygeae, 1 tulang sakrum, dan 1 tulang coccygeus atau tulang tungging. Ilium merupakan tulang terbesar yang membentuk bagian depan dan belakang panggul. Di atas terdapat penebalan tulang yang disebut dengan crista iliaca. Di ujung depan dan belakang terdapat sebuah tonjolan yang disebut dengan spina. Tonjolan di bagian depan atas disebut spina iliaca anterior superior. Tonjolan di bagian depan bawah disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Sementara tonjolan di bagian belakang atas disebut spina iliaca posterior superior dan tonjolan di bagian belakang bawah disebut spina iliaca posterior inferior. Di bagian bawah spina iliaca posterior inferior ini terdapat sebuah cekungan yang diberi nama incisura ischiadica mayor. Pembatas antara panggul besar dan panggul kecil disebut dengan linea innominata. Lalu ada juga acetabulum. Dari acetabulum ke atas itu berhubungan dengan ilium. Dari acetabulum ke bawah berhubungan dengan isium dan acetabulum ke depan berhubungan dengan pubis. Isium ini terletak di bawah ilium. Di dalam isium terdapat sebuah tonjolan yang disebut spina ischiadica. Lalu terdapat pinggir yang berduri yang disebut dengan incisura ischiadica minor. Lalu ada juga tuber ischiadicum yang berfungsi untuk menopang berat badan ketika duduk. Os pubis. Terdapat sebuah lubang yang diberi nama foramen obturatorium yang memisahkan pubis dengan isium. Tulang tangkai kemaluan yang menghubungkan ilium dengan pubis disebut dengan ramus superior ossis pubis. Sementara tulang tangkai kemaluan yang menghubungkan pubis dengan isium disebut dengan ramus inferior ossis pubis. Dua tulang pangkal paha atau os coccygeae kiri dan kanan ini dihubungkan oleh symphysis pubis. Os sakrum berbentuk segitiga melebar di atas dan meruncing ke bawah. Terletak di antara dua buah tulang pangkal paha atau os coccygeae yang dihubungkan melalui articulatio sacroiliaca. Di dalam sakrum ini terdapat 5 ruas tulang yang senyawa. Lalu di antara garis terdapat 5 buah tulang yang disebut dengan foramen sacralia anterior. Lalu di bagian belakang terdapat cuat-cuat berduri yang diberi nama crista sacralis. Di atas sakrum ini terdapat sebuah tonjolan yang disebut dengan promontorium. Lalu ada tulang tungging atau os coccygeus terdiri dari 3-5 ruas tulang yang bersatu. Pada saat persalinan, tulang tungging ini atau coccygeus ini ditolak sedikit ke belakang sehingga pintu bawah panggul bertambah besar. Bagian lunak panggul yaitu diafragma pelvis terdiri dari pars muscularis, pars membranosa, dan regio perineum. Pars muscularis ini yaitu musculus levator ani yang terletak agak ke belakang dan merupakan sebuah sekat yang ditembus oleh rektum. Musculus levator ani ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, musculus pubococcygeus yaitu dari pubis ke septum anococcygum. Yang kedua, musculus iliococcygeus yaitu dari arcus tendinosus, musculus levator ani ke os coccygeus dan septum anococcygum. Yang ketiga, musculus ischiococcygeus dari spina ischiadica ke pinggir sakrum dan coccygeus. Lalu ada pars membranosa yaitu diafragma urogenital. Antara musculus pubococcygeus kiri dan kanan terdapat sebuah celah yang berbentuk segitiga yang disebut dengan hiatus urogenitalis yang menutupi pintu bawah panggul di sebelah depan dan ditembus oleh uretra dan vagina. Lalu yang ketiga ada regio perineum.
Regioperineum ini merupakan bagian permukaan pintu bawah panggul. Regioperineum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, regio analis. Di sebelah belakang terdapat musculus sphincter externus yang mengelilingi anus. Yang kedua, regio urogenitalis. Di dalam regio ini terdapat musculus ischio-cavernosus dan musculus transversus perineum superficialis. Ligamen yang penting yang pertama ligamen sacroiliaca, ligamen sacrospinosum, dan ligamen sacrotuberosum. Bagian-bagian kepala yang pertama ada frontal, ada parietal, dan ada occipital. Sutura frontalis terletak di antara frontal kiri dan kanan, sementara sutura coronalis terletak di antara frontal dan parietal. Lalu ada sutura sagittalis terletak di tengah-tengah tengkorak antara parietal kiri dan parietal kanan. Lalu ada sutura lambdoidalis terletak di antara occipital dan parietal.